Kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Persatuan Ahli Epigrafi Indonesia beserta seluruh jajaran dan Pak Wakil Dekan FIS Universitas Malang beserta teman-teman di jurusan sejarah, Pak Ari Sabto. Saya dengar juga tadi ada Prof. Haryono. Selamat pagi semuanya, dan tentu Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama mohon maaf tidak dapat hadir langsung, sedianya saya juga ikut ke Malang, ya, tetapi ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta hari ini dan besok, jadi saya urung pergi ke Malang. Tapi tentu ini tidak mengurangi rasa hormat dan juga apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan seminar dan workshop yang mengambil tema epigrafi sebagai peletak dasar peradaban Indonesia modern. Nah, ini saya kira tema yang sangat menarik, ya, karena biasanya orang berbicara tentang epigrafi, asosiasinya adalah masa lalu yang jauh, ya, masa klasik. Tapi di sini kita melihat epigrafi justru ingin diletakkan sebagai dasar dari peradaban modern. Mungkin ya, itu saya lihat bahwa para pencetus ini melihat bagaimana peradaban modern di Eropa berdiri di atas pengetahuan tentang sejarah klasik di Timur Tengah, Yunani, Romawi, dan sebagainya. Dan mungkin ya kalau misalnya kita mengikuti cara berpikir itu, mestinya peradaban Nusantara sekarang ini juga kuat berpijak pada warisan sejarahnya. Tapi ini tentu saya serahkan kepada para ahli untuk menjawabnya. Ini para ahli epigrafi dan ahli sejarah juga hadir ya dalam kesempatan ini. Nah, berkaitan dengan tugas besar atau misi besar ini, saya kira ada hal yang mendesak ya, dan ini mungkin yang ini. Dan tugas yang mendesak ini adalah menyusun ya katalog lengkap dari semua temuan yang ada selama ini. Ya kita sudah punya ya, di sini ada Mbak Nini yang sudah menyusun katalog prasasti timah di Sumatera. Di Museum Nasional yang berada di bawah Ditjen Kebudayaan juga sudah ada katalog prasasti, tapi kita tahu banyak koleksi yang belum disusun dengan baik. Ya. Ada koleksi besar di Museum Jawa Tengah dan beberapa museum lain, belum lagi di Puslit Arkenas yang sekarang BRIN. Ya, mungkin Mas Heri juga hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga di UPT Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan sendiri, dan masih banyak, ya, termasuk koleksi-koleksi perorangan. Ya. Dan ada yang sudah dibuat katalognya, tetapi banyak yang belum. Dan yang ada pun kualitasnya sangat bervariasi. Jadi saya kira ada satu tugas mendesak. Saya mohon maaf langsung berbicara hal yang praktis saja gitu ya. Sangat mendesak untuk membuat kayak semacam katalog dengan informasi asal-usul atau provenance, metadatanya juga, dan kalau bisa dilengkapi dengan foto prasastinya, upclass kalau ada, transliterasi terkini yang disepakati oleh para ahli, dan juga bibliografi studi mengenai tiap inskripsi. Saya perhatikan salah satu tantangan kita, studi cukup banyak dibuat, tapi belum ada yang mengkonsolidasi temuan-temuan itu sehingga lebih mudah diakses oleh publik. Jadi kalau boleh merekomendasikan kepada seminar ini, adanya upaya untuk menyusun katalog bersama yang mungkin nanti tidak perlu dicetak dalam bentuk buku, tetapi bisa ditampung di dalam sebuah situs online ya, yang bisa diakses oleh publik luas, yang pada akhirnya saya kira mendorong diskusi lintas disiplin. Ya. Dan karena apa? Karena proyek seperti ini saya kira akan sangat berguna, bukan hanya untuk bidang epigrafi atau sejarah, tetapi juga banyak bidang keahlian lain. Nah, kalau ini disetujui, ya, gagasan ini saya mengundang Persatuan Ahli Epigrafi Indonesia, juga tentunya jurusan sejarah Universitas Malang, bekerja sama gitu ya. Kita sama-sama dengan BRIN barangkali dan beberapa lembaga lain yang punya perhatian khusus. Saya praktis saja gitu ya. Gimana kalau misalnya bikin target selesai 2024 gitu untuk semua temuan-temuan ini ya dalam bentuk katalog tadi. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pentingnya juga kita melihat ya pengembangan sebutlah pengembangan teori dan metodologi yang lintas disiplin ya, atau interdisipliner. Ya, jadi pembagian disiplin yang diwariskan dari abad ke-19 sampai hari ini gitu. Saya kira memang sudah waktunya diperiksa kembali, ya. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi,
munculnya digital humanities, dan banyak sekali inovasi baru dalam beberapa dekade belakangan ini. Dan di sini saya kira kembali kepada tema besar dari seminar ini, epigrafi seperti halnya studi linguistik secara umum punya peran yang sangat strategis, gitu. Karena pada dasarnya adalah language processing, ya. Dan untuk memahami warisan budaya kita secara menyeluruh dan lebih akurat, language processing ini sangat sentral. Ya, dan dalam kaitan itu, nah ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan, gitu ya, bahwa kita tahu bahwa jumlah ahli epigrafi ini mungkin sekarang masih terbatas, ya, dan tidak sebanding dengan sumber yang ada. Ya, apalagi kalau misalnya kita menghitung survival rate dari inskripsi yang cenderung rendah, gitu ya. Kalau di studi Mediterania Timur Tengah mereka bilang yang sekarang ada itu hanya 5% dari keseluruhan yang mestinya ada. Jadi kita masih bisa melihat kemungkinan adanya temuan-temuan baru yang memang sekarang ini juga kita tahu masih terus bertambah. Jadi ada dua hal, ya. Mungkin ada temuan-temuan baru dan juga ada bahan-bahan atau temuan-temuan yang sudah dilakukan sebelumnya perlu didalami, dan ini jelas memerlukan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, ini saya kira juga undangan dari kami. Sekarang sudah ada satu skema beasiswa khusus untuk para pelaku budaya, khususnya juga mahasiswa humaniora, terutama untuk bidang-bidang selama ini belum banyak dapat perhatian, ya, termasuk saya kira di sini epigrafi. Dan ini ada beasiswa gelar S2, bisa juga S3 di dalam maupun luar negeri, serta beasiswa non-gelar gitu untuk mereka yang ingin riset, magang di institusi tertentu selama 3-6 bulan di dalam maupun luar negeri. Nah, ini semua bahan-bahan yang ingin saya sampaikan, ya, di dalam seminar dan workshop dari Persatuan Ahli Epigrafi. Mudah-mudahan ya bisa membawa manfaat, dan sangat senang kalau seandainya lebih banyak lagi tenaga-tenaga peneliti muda yang bisa berkecimpung, berkontribusi terhadap upaya memahami masa lalu kita secara utuh sebagai landasan dari peradaban modern Indonesia. Dan dengan semangat itu, dan serta izin dari semua yang hadir, saya dengan ini menyatakan seminar dan workshop epigrafi nasional secara resmi dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Ayun.